Let's get to work. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Eslam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Eslam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Don 2. Film yang rilis tahun 2011 ini menceritakan tentang seseorang bernama Don yang ingin memperluas jaringan kejahatannya di Eropa. Dengan menggunakan musuh-musuhnya serta orang-orang terpenting di negara Eropa, ia pun akhirnya mampu menyingkirkan mereka hingga tahta kejahatan tetap ia pegang. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, ini dia alur cerita filmnya. Beberapa mafia besar tengah berdiskusi untuk menyusun rencana penguasaan area mereka di Asia, termasuk Jimmy Kogan yang merupakan pemimpin mereka. Selain itu mereka berencana untuk menghabisi Don, mafia besar yang mereka takuti. Sementara Don sendiri mendatangi tempat di mana ia melakukan transaksi, namun ia tidak menyangka kalau dirinya dikhianati dan ditangkap atas perintah Jimmy Kogan. Tapi Don segera melakukan perlawanan dan menembaki mereka satu persatu. Malaysia. Di kantor Interpol, salah satu anggota yang diketahui bernama Roma baru saja menyelesaikan latihannya dan ia membaca file tentang pembunuhan anak buah Jimmy Kogan. Bersama Arjun, ia mempelajari file tersebut. Hingga tak lama kemudian, ia pergi meninggalkan Arjun setelah mendapatkan telepon dari atasannya. Ia sadar akan mendapatkan tugas baru, namun ia salah karena atasannya mengatakan akan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memberikan tugas penangkapan Don sepenuhnya kepadanya. Tak lama mereka terkejut ketika melihat Don berada di hadapan mereka dan menyerahkan diri. Don segera diborgol dan dibawa ke sebuah ruangan khusus. Malik langsung menyiapkan waktunya untuk bisa menginterogasi Don. Malik meminta Don untuk mengikuti semua keinginannya atau tidak ia bisa memastikan kalau Don akan mendapatkan hukuman mati. Bukannya takut, Don malah tertawa dan mengatakan bahwa masuk penjara malah bisa menguntungkan dirinya. Don dibawa ke penjara khusus. Roma dengan senang hati menyambutnya karena sudah lama ia menunggu saat seperti ini, melihat Don membusuk di penjara. Don malah tersenyum dan mengatakan kalau ini adalah saatnya untuk bangkit. Hal itu membuat Roma kesal, terlebih saat Don mengatakan kalau ia telah mengkhianati Roma. Beberapa mata narapidana menatap kedatangan Don. Bayang-bayang pembunuhan yang dilakukan Don terhadap rekan dan keluarga mereka yang dilakukan Don terlintas. Mereka langsung menuntut untuk membalas dendam. Tak ada sedikit waktu pun bagi Don untuk bersantai. Berulang kali ia harus berkelahi untuk menghadapi musuh-musuhnya di dalam penjara. Don mendekati Fardan dan mengajaknya untuk berdamai melupakan kejadian 5 tahun yang lalu. Tapi Fardan sama sekali tidak mengindahkannya. Ia menerjang Don hingga Don tersungkur. Don berulang kali mengatakan pada Fardan kalau ia masuk ke penjara hanya karena Fardan dan ia benar-benar ingin mengajaknya bekerja sama. Tapi Fardan malah menodongkan pisau kecil ke arah leher Don. Sambil menangkisnya, ia mengatakan kalau Don sungguh-sungguh mengajaknya bekerja sama. Fardan terdiam dan memanggil Don kembali. Ia mengiyakan apa yang direncanakan oleh Don. Dengan penuh keyakinan, Don mengatakan ia datang ke penjara ini hanya untuk menyelamatkan Fardan keluar dari penjara itu. Malam ini mereka akan benar-benar keluar dari penjara tersebut. Malam yang sudah ditunggu pun tiba. Semua para tahanan mengeluh sakit perut karena Fardan telah menaruh racun di makanan mereka. Tak lama pintu penjara dibuka dan tim medis mulai berdatangan. Don serta Fardan mulai dengan aksi mereka. Dengan menyamar sebagai petugas medis, keduanya berhasil dengan mulus keluar dari penjara menggunakan mobil ambulans. Mereka benar-benar merasa menang.
karena telah bisa keluar dari penjara dan lolos dari hukuman mati yang menjerat mereka. Don sengaja mengajak Fardan berpesta untuk melakukan rencana selanjutnya. Ia mau Fardan bisa mengambil kunci yang ada pada Sanhania yang pernah diambil dari tangan Fardan. Kunci loker yang dimiliki oleh mantan bos Fardan. Dengan cepat Fardan mengatakan kalau kunci tersebut berada di Bandara Zurich, loker nomor 135 dengan kunci sandi yang ia sebutkan dengan cepat. Don yang bekerja sama dengan Ayesa merencanakan untuk bisa pergi ke Zurich dan mengambil kunci yang telah disimpan Fardan. Bersamaan dengan Fardan, Don mengambil kunci loker yang masih tersimpan rapi di tempat itu. Tak lama mereka kembali melakukan perjalanan. Don menunjukkan foto Fabian Kohl yang merupakan presiden direktur dari Bank Deutsche Central di Jerman. Ia sangat dihormati dan disegani oleh banyak orang. Hingga masa jabatan selama 8 tahun, ia adalah orang di balik kematian Warden saingannya di masa pemilihan penjabatan presiden di bank tersebut. Dan kejahatannya pun dibantu oleh Sanhania. Namun Kohl tidak menyadari kalau pertemuan dan rencananya dengan Sanhania telah direkam. Don berencana untuk memeras Kohl melalui wakilnya, Diwan yang merupakan orang India. Fardan terkejut ketika Don menginginkan cetakan uang euro yang digunakan bank tersebut. Ia bertujuan untuk memonopoli euro, kemudian menghancurkan euro hingga menguasai keuangan euro di Eropa. Malik yang tengah mengetahui keberadaan Fardan dan Don di Jerman langsung memberitahu Roma. Ia juga memerintahkan Roma untuk bisa kembali menangkap mereka. Roma datang ke pertemuan yang digelar Kohl. Tak lama Don datang bersama Ayesa. Namun kali ini Don menyamar menjadi orang lain dan mulai mengajak Ayesa untuk bisa melakukan rencananya. Ia tersenyum ketika melihat Roma di tempat itu. Dengan cepat ia mendekatinya dan mengajaknya berdansa. Tanpa kecurigaan mereka pun berdansa. Sementara Ayesa berdansa sendiri dengan Diwan dan meletakkan sesuatu di saku jas Diwan. Don yang telah berhasil keluar dari ruangan itu menelpon Diwan melalui handphone yang telah diletakkan Ayesa di saku jasnya. Ia menekankan kalau video call dan Singhania bisa dilihat di HP tersebut. Diwan yang penasaran langsung melihat video tersebut dan ia benar-benar terkejut ketika kejahatan Kohl benar-benar ada. Don menelpon kembali dan menyampaikan keinginannya untuk menemuinya di sebuah mobil. Diwan terdiam dan langsung menemui Don yang menelponnya. Ia terkejut karena Don menyamar begitu sempurna di pesta Kohl. Roma yang telah melihat mereka terlambat untuk mengejarnya. Diwan meminta Don menyebutkan saja nominal uang yang ia inginkan, tapi Don menolak. Ia benar-benar meminta mesin pencetak euro tersebut dan memberikannya waktu 24 jam. Diwan menemui Kohl yang tengah bersama kliennya. Ia menunjukkan video tersebut. Kohl yang sadar Don berusaha menghancurkannya meminta Diwan membereskan Don dan ia tidak ingin mendengar lagi tentang Don. Diwan mengiyakan dan menemui pejabat besar di Berlin yaitu Abdul Jabbar. Diwan menjelaskan semua yang menyulitkan mereka. Imbalan yang diberikan oleh Diwan pun tidak tanggung-tanggung. Dan Diwan ingin Abdul Jabbar menyelesaikannya dengan cepat. Don dan Fardan mulai merencanakan pencurian mesin pencetak euro dengan menggunakan hacker Samir yang bisa membuka sistem keamanan di Bank Diwan. Samir yang telah tiba langsung menemui Don. Mereka pun berbincang tentang pekerjaan. Abdul Jabbar yang tengah bersama Diwan langsung menyusun rencana untuk menghabisi Don. Diwan yang telah bersiap menemui Don diminta untuk menumpangi sebuah bus. Mereka pun bertemu di bus tersebut dan Don tidak menyadari Abdul Jabbar tengah mengikuti mereka. Diwan memberikan semua yang diberikan oleh Don bersama kode akses yang akan diperlukan nanti oleh Don. Setelah menerima semuanya, ia meminta Diwan untuk mengikuti lagi rencananya. Abdul Jabbar dan anak buahnya mulai bekerja. Mereka mengikuti langkah Don. Tak lama Don menyadari kalau ia tengah dibuntuti mereka. Ia langsung memasuki sebuah penginapan dan menaiki lift di penginapan tersebut. Abdul Jabbar dan anak buahnya berhasil menemukan Don yang berada di puncak gedung tersebut. Abdul Jabbar tidak menyangka kalau Don akan terusir dari gedung tersebut dengan alat yang sempurna. Abdul Jabbar yang gagal menangkapnya merasa kesal dan kembali mengikutinya. Tapi lagi-lagi ia dan anak buahnya gagal. Bahkan kali ini mereka kesulitan keluar dari mobil yang sengaja dihancurkan oleh Don. Tak lama Don mendekati mereka bersama Fardan. Don menegur Jabbar yang dulu pernah menjadi musuhnya. Ia bahkan menyarankan untuk bergabung bersamanya. Roma merasa senang ketika Arjun menemukan tempat persembunyian Don. Roma dengan cepat membuat sketsa wajah Don dan menyebarluaskan ke Berlin. Tak lama Don menelpon Diwan yang telah menipunya memberikan kaset kosong. Ia menekan Diwan untuk memberikannya pada Ayesa yang sengaja dikirim oleh Don. Diwan memberikan yang diperlukan Don pada Ayesa. Wait for my call.
Samir yang telah bergabung bersama Don berusaha untuk meretas sistem keamanan gedung tersebut. Namun, ia sedikit kesulitan karena keamanan di tempat itu sedikit rumit dan tidak seperti tempat pada umumnya. Don dan anggota yang lain mulai mempelajari gedung DZB sesuai dari video yang diberikan oleh Diwan kepadanya. Samir mulai mengatakan beberapa efek negatif yang diciptakan di gedung tersebut bila ada penyusup. Rencana untuk menyelinap ke gedung tersebut mulai dirancang. Don menyiapkan anak buahnya sesuai porsi kebisaan mereka masing-masing. Persiapan matang benar-benar dibentuk oleh Don untuk bisa mencuri mesin tersebut. Setiap detail dari rencana tersebut benar-benar mendapatkan peran dan jiwanya, hingga Don tidak lupa memikirkan rencana B bila mereka gagal di rencana A. ये बेसमेंट में सर्विस एग्जिट मैं मेरे प्लान से काम चलाना पड़ेगा कोई नहीं रोक सकता. Namun Fardan yang melakukan pembicaraan terhadap Jabar mulai memengaruhi Jabar karena ia tidak benar-benar mempercayai Don. Fardan mengatakan kalau Jabar tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Jabar langsung terpengaruh dan Fardan mulai menangkapnya. Ia mengajaknya bekerja sama untuk keluar dari gedung tersebut bila Don tertangkap. Malik yang tahu tentang apa yang dilakukan oleh Don di gedung DZB meminta Roma untuk berhati-hati serta melindungi Diwan yang merupakan orang penting. Samir yang telah berhasil memasuki gedung tersebut mulai bekerja untuk meretas sistem keamanan di gedung tersebut. Tak lama Diwan yang telah memasuki gedung tersebut diikuti oleh Don yang bersembunyi di bagasi Diwan. Kamera pengawas berhasil diretas oleh Samir dan Don mulai menyelinap masuk ke gedung utama. Jabar mulai di tempatnya. दिल जितना भी चाहे पीछे मत मुड़िएगा. Roma yang datang bersama Malik mengejutkan Samir. Dengan cepat ia melaporkan pada Fardan untuk jangan berbalik karena tepat di belakangnya mereka berada. Don pun berhasil membuka saluran AC dan menaiki lift di bagian luar, hingga menimbulkan sedikit suara yang membuat Roma sedikit curiga. Roma yang baru saja meninggalkan gedung bank tersebut terkejut ketika ledakan dari dalam gedung terdengar hingga luar. Sementara orang-orang di dalam gedung mulai kacau dan berlari ke tempat aman. Jabar yang bertugas sebagai petugas kebakaran langsung memasuki area gedung tanpa kendala. Ia bersama anak buah yang lain mulai menguasai ruangan kontrol dan sebagian mulai mengurung penghuni gedung dan memasang peledak di pintu keluar. Roma dan Malik pun dilarang untuk masuk kembali ke gedung tersebut, hanya mampu memantau yang terjadi dari luar. Jabar mulai menyusuri gedung tersebut, sementara polisi mulai berdatangan mengamankan gedung itu. Jabar kini telah berhasil memasuki ruangan utama. Kekacauan yang timbul di gedung DZB memancing wartawan untuk melakukan siaran langsung di depan gedung tersebut. Don memulai rencana selanjutnya. Dari dalam gedung, ia menelpon Roma dan mengatakan ia berada di dalam gedung tersebut. Don mengatakan ia akan meledakkan peledak lain di gedung tersebut. Don meminta mereka mundur karena ia telah memasang peledak di dalam mobil pemadam kebakaran yang ada di belakang Roma. Hal itu pun membuat Roma menarik semua polisi dan wartawan yang ada di tempat itu. Setelah melihat mereka menjauh, Don benar-benar meledakkan mobil tersebut hingga beberapa polisi ada yang terluka. Don kembali menelpon dan mengancam ia akan kembali meledakkan peledak yang telah ia tanam 100 meter dari Roma. Ia hanya meminta helikopter yang terbang di atas gedung tersebut menjauh. Don mengajak Fardan dan Jabar untuk melakukan langkah selanjutnya. Peledak sudah mulai mereka pasang lagi untuk membuka ruangan di mana mesin tersebut berada. Dengan memakai perlindungan sesuai dengan rencana, Don kini memasuki ruangan itu seorang diri. Sementara yang lain mengawasi dari luar. Don berhasil memasukkan sidik jari dan password yang berhasil diretas oleh Samir. Don mengambil beberapa cetakan euro yang ada di tempat itu. Don yang telah mendapatkan apa yang ia mau langsung menghubungi Samir untuk bisa menjalankan rencana selanjutnya, yaitu keluar dari tempat ini. Tapi di saat bersamaan, Jabar dan Fardan menodongkan senjata ke arah Don dan meminta tas yang berisi mesin pencetak euro tersebut. Mau tidak mau, Don menyerahkannya dan Jabar langsung menyerang Don. Namun Don dengan kepintarannya mengatakan tidak akan ada yang bisa keluar dari tempat ini kecuali dengan rencananya. Fardan memengaruhi Jabar untuk percaya padanya dan menghabisi Don. Samir yang tahu kalau akan ada pengkhianatan langsung menjalankan rencana yang diberitahu oleh Don. Hingga Fardan dan Jabar kehilangan Don. Mereka mulai mencari Don namun tetap belum menemukannya. Malah Don yang berhasil menghabisi anak buah Jabar yang diminta mencarinya. Don keluar dari gedung tersebut mulai berjalan berbeda dari tempat ia memasuki gedung tersebut. Menggunakan peralatan yang telah diletakkan Ayesa, ia memulainya dan memasuki saluran air untuk pergi dari gedung tersebut hingga ia benar-benar selamat. Sementara Samir yang tahu apa yang dilakukannya salah langsung menelpon polisi. Hingga saat Don menemuinya, polisi pun datang siap menjemput Don.
Dengan cepat Don mencoba melarikan diri tapi ia yang telah dikurung tidak bisa menyerang. Langsung meletakkan senjatanya dan Roma tersenyum karena berhasil menangkap Don. Di hadapan Malik, Don mengatakan kalau Fardan otak dari pencurian ini bersama Jabar dan yang lainnya. Namun sebelum memasuki mobil, Don mengatakan kalau Yana dan Samir tidak akan memiliki masa depan yang baik. Tak lama Don tertangkap, Fardan menelpon Malik. Mendengar Fardan, Malik memintanya menyerah, tapi Fardan mengancam akan menghabisi para sandera. Ia meminta perlindungan dan helikopter untuk bisa pergi dari tempat itu dalam waktu 2 jam. Malik langsung menemui Don untuk bernegosiasi bagaimana ia bisa keluar dari gedung. Don mengaku pada Roma dan Malik kalau ia dijanjikan oleh Diwan akan kebal hukum di Jerman. Hingga ia mau menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai imbalan, ia akan menjinakkan peledak dan menyelamatkan para sandera dari tangan Fardan dan juga Jabar. Roma dan yang lainnya pun mempercayai Don dan bersiap untuk kembali masuk ke gedung tersebut melalui jalan yang ditunjukkan oleh Don. Don mulai memimpin mereka saat memasuki lagi gedung tersebut dan memberitahu mereka letak peledak yang telah dipasang mereka. Tim Roma mulai menjinakkan peledak tersebut. Dan Don mengatakan kalau ia akan benar-benar berhenti menjadi orang jahat dan menyerahkan semua bukti kejahatannya pada kepolisian. Dalam kesempatan itu juga, Don benar-benar meminta maaf pada Roma untuk semua kesalahan di masa lalu yang pernah ia lakukan kepada Roma. Tapi anak buah Jabar menemukan mereka hingga baku tembak mulai terjadi. Don yang ikut dalam baku tembak tersebut terus berusaha melindungi Roma. Namun anak buah Jabar yang membawa banyak bahan peledak sedikit menyulitkan tim Roma menghadapi mereka karena berulang kali mereka meledakannya. Namun akhirnya tim Roma berhasil memenangkan baku tembak tersebut dan Roma terkejut ketika tahu Don terluka dan timnya hanya tersisa 3 orang termasuk Don. Sorry, तुमसे नहीं चाहती. Jabar pun menarik salah satu sandera dan menodongkan senjata. Fardan langsung menelpon Malik memintanya mempercepat mendatangkan helikopter. Malik mengatakan waktu yang mereka berikan tersisa 20 menit dan ia akan melakukan permintaan mereka. Roma dan Don pun akhirnya menyerah di hadapan Fardan dan Jabar. Mereka membuka baju anti peluru yang mereka kenakan. Fardan juga meminta semua senjata yang mereka miliki hingga meminta Roma untuk menghabisi Don. Roma terdiam dan memandang dalam ke arah Don. Fardan pun meminta Jabar untuk menembak Roma bila dalam hitungan ketiga Roma tidak menembaknya. Hingga hitungan ketiga Roma tidak menembak Don dan Jabar telah melepaskan pelurunya tepat di perut Roma. Tak lama Roma terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hal itu membuat Don marah dan menjalankan rencana C yang tidak diketahui oleh Jabar dan juga Fardan. Ledakan besar pun terjadi dan mereka terlibat baku hantam. Namun Jabar yang memiliki kemampuan bela diri di atas Don membuat Don kewalahan terlebih saat mereka mengepungnya seorang diri. Tapi setelah berulang kali ia berkelahi, ia pun mampu menghabisi keduanya. Don menemui para sandera dan melaporkan pada Malik tentang kematian Jabar dan Fardan. Namun Don meminta hal lain pada Malik, ia meminta surat kekebalan hukum untuknya. Diwan pun mengiyakan dan telah menyiapkan semuanya. Don meminta Samir yang mengantar surat tersebut. Don keluar dari gedung tersebut menggendong Roma dan meminta Arjun untuk merawat Roma. Malik menekan Don untuk memberikan kaset dan cetakan euro. Don pun menyerahkannya dan ia bisa pergi setelah polisi yakin kaset tersebut asli. Dari dalam mobil polisi, Don menatap tajam Samir yang benar-benar mengkhianatinya. Malik menyerahkan cetakan euro tersebut kepada Diwan. Tapi Malik terkejut ketika memeriksa kaset keamanan berangkas tersebut karena di dalam video tersebut tidak berisi yang mereka maksud melainkan kerjasama call dengan Sang Hania. Diwan yang berada di tengah perjalanan tewas ketika peledak yang telah dipasang di dalam cetakan euro oleh Don meledak. Pihak kepolisian mulai mendatangi semua mafia besar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Don. Salah satunya adalah Jimmy Kogan, termasuk Cole yang tidak terlepas dari tangan polisi. Fardan pun berhasil kembali ke asalnya. Don yang belum mengampuni Samir mulai melancarkan balas dendamnya. Ia mengirimkan sebuah kotak misterius pada Samir di kediamannya. Samir datang menemui Don bersama Ayesa. Ia memang dirancang untuk mengkhianati dirinya dan meletakkan semua bukti-bukti kejahatan musuh-musuh Don di tempat yang telah ia katakan sebelumnya kepada Samir. Bahkan Don tersenyum bahagia karena cetakan euro yang ia inginkan berhasil ia miliki. Karena saat di gedung itu ia telah menyelipkannya dan mengirimkannya ke alamat Samir. Don juga mengatakan kalau ia yang telah memasang peledak di mobil Diwan hingga ia benar-benar tewas. Don merasa menang karena musuh-musuhnya telah berhasil membusuk di penjara hingga ia akan menguasai peredaran uang di Eropa. Ayesa dan Samir tertawa senang karena mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dan film pun selesai. Nah, sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Don 2. Akhirnya setelah perjuangan panjang dan banyak pengorbanan, Don mampu menghancurkan para musuhnya dan menjadi pemenang di akhir perseteruan panjang. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.
Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film yang lain hanya di SLMT TV. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan, sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum. Bye.